Halo semuanya, kali ini saya dan teman saya akan memberi video pembelajaran mengenai konten negatif di era digital. Hal apa saja sih yang harus kita waspadai? Nah, sebelum itu, mari kita lihat dan simak video percakapan berikut ini ya. Hai Jeko Karvian, terima kasih ya sudah mau ngobrol bareng soal konten negatif di internet ini. Hai Edward, gak masalah, topiknya penting banget ini. Hello Edward, setuju, kita harus bahas ini dengan serius. Jadi Jeko, menurut kamu apa sih konten negatif itu? Konten negatif itu segala informasi yang bisa merugikan atau menyesatkan Edward. Misalnya, hoax, berita palsu, ujaran kebencian, pornografi, dan konten kekerasan. Konten-konten ini gampang banget menyebar di media sosial dan internet. Wah, bener juga ya. Kalau menurut kamu, gimana sih dampak konten negatif ini ke kita, terutama terhadap anak-anak dan remaja? Dampaknya cukup serius Edward. Paparan konten negatif bisa bikin stres, cemas, dan merasa nggak aman. Anak-anak dan remaja bisa menjadi lebih parah lagi karena mereka masih dalam masa perkembangan. Bisa-bisa mereka jadi punya gangguan tidur, prestasi akademik turun, dan bahkan perilaku agresif. Wah, itu parah juga ya. Gimana sih cara kita tahu kalau sesuatu konten itu negatif? Pertama, cek sumbernya. Kalau gak jelas atau gak kredibel, hati-hati. Biasanya konten negatif punya judul sensasional dan provokatif. Gambar atau videonya juga sering dimanipulasi. Dan yang paling gampang dilihat, apakah narasinya mengandung kebencian atau ajakan kekerasan. Ada nggak tips buat keluarga biar bisa membantu anak-anak dan remajanya untuk menghindarkan konten negatif? Pastinya Edward, orang tua harus aktif banget dalam penggunaan teknologi anak-anak mereka. Buka komunikasi yang jujur soal apa yang mereka lihat di internet. Ajarkan mereka berpikir kritis dan bisa bedain mana konten yang benar dan mana yang enggak. Tetapkan juga batasan waktu penggunaan gadget dan pantau aktivitas online mereka. Benar, komunikasi itu kunci. Kadang orang tua nggak ngerti soal teknologi, tapi memang penting banget buat mereka belajar supaya bisa dampingin anak-anak mereka dengan baik. Iya, selain itu ada juga program-program yang bisa diikuti oleh orang tua untuk belajar tentang keamanan digital. Banyak organisasi yang sekarang menyediakan pelatihan gratis buat orang tua agar mereka bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan digital. Wah, tipsnya berguna banget Karvian. Nah, Jeko, ada nggak teknologi atau alat-alat yang bisa membantu orang tua untuk mengontrol konten yang diakses oleh anak-anaknya? Ada Edward, banyak aplikasi dan perangkat lunak yang dirancang buat kontrol akses internet, memfilter konten, dan memantau aktivitas online anak-anak. Misalnya seperti aplikasi parental control kayak Custodio atau Norton Family. Selain itu, banyak juga platform media sosial yang punya fitur buat batasi akses konten tertentu. Itu, jangan lupa juga untuk mengedukasi anak-anak tentang privasi online. Banyak kasus di mana informasi pribadi disalahgunakan karena anak-anak nggak ngerti resiko membagikan data pribadi di internet. Itu benar. Terima kasih banyak ya Jeko dan Karvian atas obrolan dan sarannya. Kita semua harus lebih waspada terhadap konten negatif dan jadi pengguna internet yang lebih cerdas. Dengan begitu, kita bisa melindungi diri kita dan orang lain dari dampak buruk konten negatif. Terima kasih sekali lagi untuk obrolannya ya. Sama-sama Edward, senang bisa berbagi. Terima kasih juga Edward, semoga kita semua bisa lebih bijak dalam menggunakan internet. Nah, dari video tadi, mungkin kamu sudah sedikit mengerti nih, gimana agar kita bisa lebih waspada terhadap konten negatif, dan apa yang harus dilakukan dan dihindari. Di sini saya dan Sally akan menjelaskan lagi lebih detail, agar kamu bisa lebih mengerti. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Seperti yang diketahui, pembahasan kita ini mengenai waspadai konten negatif di era digital. Di era digital sekarang, sangat mudah bagi kita mengakses informasi dan konten lainnya. Tapi, dengan kemudahan tersebut, bisa berdampak buruk bagi kita, terutama pada anak-anak dan remaja, karena mereka bisa dengan gampang mengakses konten pornografi serta konten negatif lainnya, dan juga sangat mudah terpengaruh oleh konten-konten hoax yang tersebar. Nah, apa saja sih dampak konten negatif? Bagi kita sendiri, paparan konten negatif bisa membuat kita stres dan mudah cemas, serta perasaan tidak nyaman, terutama bagi anak-anak dan remaja yang dapat mengganggu perkembangan psikologis mereka, gangguan tidur, bahkan perilaku. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Seperti yang kita tahu, penyebaran berita hoaks sudah sering terjadi, dan banyak orang yang termakan olehnya, yang dapat memicu konflik sosial serta menurunnya kepercayaan terhadap masyarakat.
dan juga ujaran kebencian yang dilontarkan oleh orang-orang dapat merusak kerukunan sosial. Bagaimana ciri-ciri dari konten negatif tersebut? Jika kita menemukan berita atau konten yang sumber informasinya tidak jelas dan tidak kredibel, itu memungkinkan bahwa konten tersebut adalah hoaks. Dan jika judul dari konten dapat memprovokatif, serta terdapat video atau foto yang dimanipulasi, dan juga kata-kata yang mengandung kebencian atau ajakan untuk melakukan kekerasan. Cara menghindari dan menangkal konten negatif. Pahami cara kerja internet dan media sosial, serta kenali informasi yang dapat dipercaya. Verifikasi fakta. Sebelum menyebarkan informasi, pastikan kebenarannya dengan memeriksa sumber-sumber yang kredibel. Media sosial menyediakan fitur untuk melaporkan konten yang dianggap merugikan atau tidak pantas. Diskusi yang sehat. Berdiskusilah dengan keluarga dan teman mengenai konten yang kita temui. Peran keluarga dalam penggunaan media sosial. Orang tua harus terlibat aktif dalam penggunaan teknologi anak-anak mereka. Ajarkan mereka berpikir kritis, tetapkan batasan waktu penggunaan gadget, dan pantau aktivitas online mereka secara rutin. Teknologi untuk mengontrol konten. Terdapat banyak perangkat lunak dan aplikasi yang dirancang untuk mengontrol akses internet, memfilter konten, dan memantau aktivitas online anak-anak. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari dampak buruk konten negatif, serta menjadi pengguna digital yang lebih cerdas dan bijak. Jadi, sekarang mungkin kamu sudah lebih paham mengenai konten negatif dan bagaimana cara kita menghindarinya. Tujuan dari video kita untuk mengedukasi para remaja dan juga orang tua agar lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya dan teman saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya dan teman saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa berikan komentar juga ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!